Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Amin. Sebelum itu Ibu akan mengecek dengan kalian. Ketua kelas ini bulan dari sama Aldi bulan sakit. Sudah berapa hari dia sakit? Ada suratnya. Terus Aldi ini sudah berapa hari dia tidak masuk? 3 hari ya. Baik. Langsung saja kita masuk ke halaman 26. Bab 2, kita akan membahas flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Sebelum kita masuk ke faktor-faktornya, Ibu akan tanya atau akan mengingat kembali lagi pengetahuan adik-adik mengenai fauna dan flora. Coba adik ini jelaskan apa itu flora dan apa itu fauna. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Baiklah, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di fauna. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada 2 peta. Di sini ada peta khusus, peta Indonesia. Dan di sini ada peta tematik, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama ini ada faktor iklim. Faktor iklim ini membahas tentang kondisi cuaca yang ada di wilayah atau di daerahnya tersebut. Nah, faktor iklim ini ada terdiri dari 4 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada suhu, ada kelembaban udara, terus yang ketiga ada angin, yang terakhir curah hujan. Nah, dari 4 komponen ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Nah, kita masuk. Ini ada di suhu iklim ini terdiri dari 4 komponen. Nah, Ibu akan menjelaskan komponen yang pertama yaitu suhu. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, adik-adik bisa lihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ini memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang kedua ada kelembaban udara. Dari keempat komponen ini, itu jenis tumbuhan dan hewan itu dari contohnya kayak di daerah kutub dan di daerah tropis itu jenis tumbuhan dan tanamannya itu jauh sangat berbeda karena di daerah kutub memiliki suhu yang sangat dingin dan di daerah tropis yang kita tahu itu memiliki daerah panas. Nah, contohnya dari daerah kutub itu ada beruang. Terus untuk daerah tropis ada burung. Nah, dari kedua flora dan fauna ini sangat berpengaruh terhadap faktor iklim yang terdapat
yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, yang kedua ada faktor endafik. Faktor endafik ini berkaitan dengan kondisi tanah yang ada di wilayah tersebut. Jika kondisi tanahnya di daerah tersebut subur, maka pertumbuhan tanaman akan tumbuh secara baik dan banyak. Dan yang ketiga ada faktor fisiografis. Nah, faktor fisiografis ini berkaitan dengan ketinggian dan bentuk suatu wilayah yang ada di mana hewan tersebut tersebar. Nah, adik-adik bisa lihat peta di sini ya. Nah, faktor fisiografis ini berhubungan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Penurunan suhu dalam suatu wilayah ini sangat berpengaruh dalam persebaran flora dan fauna. Sebab setiap organisme yang memiliki keterbatasan adaptasi terhadap suhu di lingkungannya itu akan sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, contohnya kayak dari daerah panas dan daerah dingin itu memiliki jenis tanaman yang berbeda. Nah, daerah panas itu terdapat jenis tumbuhan sejenis padi, tebu, karet, dan kelapa. Terus yang daerah dingin tidak ada jenis tanaman budidaya seperti yang ada di daerah panas. Nah, terus yang keempat ada faktor biotik. Nah, faktor biotik ini adalah faktor makhluk hidup. Nah, faktor makhluk hidup meliputi semua makhluk hidup di muka bumi tanpa terkecuali baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Dalam ekosistem, tumbuhan itu berperan sebagai konsumen, dan si hewannya ini berperan sebagai terbalik. Harusnya dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen dan si hewannya ini berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme itu berperan sebagai contoh faktor biotik ini atau faktor makhluk hidup. Contohnya itu kayak kita lah sebagai manusia, kita pergi ke tempat wisata. Nah, kita di tempat wisata itu kita melihat kayak tumbuhan, bunga, terus kayak bunga, hewan, contohnya seperti burung, terus lagi dan masih banyak lagi. Nah, si manusia ini pergi berwisata, tetapi dia membawa sesuatu hal yang bisa dia tanami di mana si manusianya ini tinggal. Jadi terjadilah persebaran tumbuhan dan hewan. Nah, di mana itu tumbuhan kan sebelumnya hidup di mana dia pergi berwisata. Nah, kalau dia bawa ke rumahnya, terjadilah persebaran. Nah, dari keempat faktor ini itu sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari keempat faktor ini adik-adik bisa paham. Oke, kalau adik-adik sudah paham, baiklah anak-anak, dari apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, mungkin adik-adik sekalian
ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan apa yang Ibu jelaskan tadi? Baik, jika tidak baik, Ibu anggap sekalian sudah paham mengenai apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Baik adik-adik, Ibu tarik kesimpulan hari ini. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor iklim, faktor endemik, terus yang ketiga ada faktor fisiografis, dan yang keempat itu ada faktor biotik. Dari keempat faktor ini itu sangat berpengaruh terhadap pola persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu minggu depan dikumpul sesuai dengan tugas tes. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu masih berkaitan dengan persebaran flora fauna. Nah, tugasnya itu membuat peta beserta tumbuhan dan hewan yang ada di daerah tersebut. Adik-adik bisa paham mengenai tugasnya? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu rasa sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu harap semuanya bisa, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang hari ini bisa menerima pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.